Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, azanillah iyyakum. Alhamdulillah pada petang kali ini kita masih dalam kajian kita kitab At-Tadhib. Kita sudah membahas tentang salat-salat sunnah, salat Id dan juga khutbah Id. Kita masuk sekarang kepada salat sunnah berikutnya, yaitu salatul khusuf atau salat gerhana. Kalau khusuf pakai kaf itu gerhananya matahari. Kalau pakai kha khusuf gerhananya bulan. Ya. Baik. Nah, salat gerhana itu sama seperti salat jenazah yang gerakannya berbeda dengan salat-salat yang lain. Kalau salat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, apalagi tahiyat. Kalau salat gerhana di satu rakaat dikerjakan dengan 2 rakaat, di satu rakaat 2 kali qiyam, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal. Oleh karena itu kita kalau mau salat bermakmum dengan imam yang dia sholat gerhana, sementara kita mau sholat yang lainnya, tidak boleh. Misal kita mau sholat wajib, bermakmum dengan imam yang sedang sholat sunnah, ba'diyah atau qobliyah, sementara kita mau sholat wajib. Berbeda niat antara imam dan makmum, tidak masalah. Yang penting ialah satu gerakan. Walau berbeda jumlah rakaat, berbeda jenis sholat, ini yang satu hukumnya wajib, yang satu sunnah, yang satu 4 rakaat, yang satu 2 rakaat, berbeda niat, yang satu niat sholat sunnah, yang satu niat sholat wajib, itu tidak masalah. Acuannya adalah gerakannya sama. Kalau kurang tinggal nambah nanti di rakaat ketiga, keempat. Misalkan imamnya cuma 2 rakaat, karena dia sholat ba'diyah. Namun kalau imamnya sholat gerhana, kita mau sholat bermakmum sama dia, nggak boleh. Kenapa? Gerakannya berbeda. Karena di gerhana sholatnya itu 1 qiyam, 2 kali, 1 rakaat, 2 kali qiyam, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal. Dia baca surat Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, ya, kemudian bangun lagi, sekali i'tidal, nggak usah pakai i'tidal afwan. Sekali i'tidal. 2 ruku, 1 i'tidal, 2 qiyam. Baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi, ruku lagi, i'tidal, baru sujud, kemudian biasa balik ke rakaat kedua, sama rakaat kedua seperti rakaat pertama, begitu. Nah, qala wa salatul khusufi sunnatun muakkadatun. Salat khusuf, salat gerhana matahari, hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sangat ditekankan. Ya. Fa in fatat lam tuqda. Nah, apabila setelah berlalu gerhana mataharinya, berlalunya itu udah lewat panjang, sejam 2 jam yang lalu, maka nggak perlu dikodok. Nggak perlu dikodok. Wa yusalli lil khusufi syamsi. Ya. Kemudian disunnahkan untuk salat khusuf gerhana matahari, ya. Wal qamari juga, wal khusuf sedangkan pakai kha untuk gerhana bulan, wal khusufil qamari rakaataini. Disunnahkan 2 rakaat. Salat itu untuk 2 rakaat gerhana matahari dan bulan. Fi kulli rakaatin qiyamani. Di setiap rakaat ada 2 qiyam. Tadi Allahu Akbar, takbiratul ihram, istiftah, baca Al-Fatihah, baca surat, Allahu Akbar, ruku, ya, sami Allahu liman hamidah, bangun lagi, baca Al-Fatihah lagi, baca surat, ruku lagi,
i'tidal, baru sujud dan seterusnya. Balik lagi ke rakaat kedua sama di rakaat pertama. Ya. Yutilul qira'ata fihima. Dan imamnya memanjangkan qiraah. Maka kalau sholat gerhana matahari bulan jangan baca kulhu, jangan baca al-kautsar, jangan baca ya yang pendek-pendek, idza jaa nasrullahi wal fath, jangan baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baca yang panjang-panjang. Ya. Wa ruku'ani yutilu at-tasbiha fihi maduna as-sujud. Ya. Taib. Dan 2 kali ruku untuk memperpanjang, dan si imam ataupun makmum memperpanjang bacaan tasbih. Ya, fihima pada kedua ruku tadi, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, dia banyakin. Kalau biasanya dia 3, bikin 30, panjangin, bikin lagi lebih. Duna sujud. Ya. Ya. Taib. Namun tasbih tadi tidak diperpanjang di sujud. Wa yaktubu ba'daha khutbatain. Dan dianjurkan berkhutbah setelah sholat 2 rakaat ini dengan khutbah 2 khutbah seperti khutbah Jumat, ceramah. Ya, karena Nabi SAW juga demikian. Barakallahu fikum. Nah, dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bukhari wa Muslimun, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan khasafat syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi. Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun mengimami orang-orang untuk sholat gerhana. Faqama fa'atala al-qiyamah. Kemudian beliau pun berdiri sholat dan memperpanjang dirinya. Summa raka'a fa'atala ruku'ah. Kemudian beliau ruku' dan memperpanjang ruku'nya. Summa qama fa'atala al-qiyamah. Kemudian beliau berdiri lagi dan memperpanjang qiyamnya, banyakin bacaannya. Wa huwa dunal qiyami al-awwali. Ya. Namun qiyam yang kedua itu enggak sepanjang yang pertama. Yang pertama panjang sekali bacaannya setelah Al-Fatihah. Baik, ini juga panjang tapi panjangan yang pertama. Summa raka'a fa'atala ar-ruku' wa huwa dunar ruku' al-awwal. Kemudian beliau ruku' yang kedua memperpanjang ruku'nya, bacaan tasbihnya, tapi tidak sepanjang ruku' yang pertama. Summa sajada fa'atala sujuda. Kemudian beliau sujud, memperpanjang sujudnya. Summa fa'ala fi raqatis tsaniyah misla ma fa'ala fil ula. Kemudian beliau rakaat melakukan di rakaat kedua seperti yang beliau lakukan di rakaat pertama. Summan sarafa. Kemudian beliau selesai sholat, beliau berpaling, salam. Wa qad injalat asy-syamsu. Ketika beliau sudah selesai, matahari telah bersinar kembali. Artinya selama gerhana itu dihabiskan oleh Rasulullah SAW untuk sholat. Dan ini sunnah yang sudah ditinggalkan saat ini. Yaitu ketika terjadi gerhana harusnya sholat. Sekarang terjadi gerhana malah ngumpul-ngumpul. Ya, ke tempat teropong-teropong, sholat harusnya. Ya, barakallahu fikum. Ke masjid, datang cari masjid yang mana diadakan sholat gerhana. Ya, bukannya malah ngumpul-ngumpul, ngambil teropong. Ya, baik. Fa khataban nas, maka beliau pun berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Fahamidallah wa asna alaih, beliau memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, kemudian beliau bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Kata Nabi, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda kekuasaan Allah. La yankhasafani li mauti ahadin wala li hayatihi. Keduanya tidaklah mengalami gerhana, hilang sebagian cahayanya karena ada orang yang baru mati atau ada yang baru lahir, bukan karena itu. Jadi gerhana hilang cahayanya bukan karena ada yang meninggal, bukan karena ada yang mati. Siapa yang meyakini demikian, oh gerhana ini, oh ini karena mati ini raja ini, pemimpin ini, ini jahiliyah dia. Oh ini telah lahir ini jahiliyah dia. Wa idza ra'aitum dzalika fadhullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu.
Apabila kalian melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholat gerhana, dan bersedekahlah. Doa, bertakbir, sholat gerhana, sedekah. Oh, terjadi gerhana itu 4. Ya, bukan malah kata seloteng, lihat-lihat. Allah musta'an. Ya. Nah, khosafat itu dhahaba ba'du dawiha au kullih. Kalau terjadi khosafat gerhana bulan, hilang sebagian cahayanya atau keseluruhannya. Sama seperti itu juga gerhana matahari. Ya. Dan kenapa Nabi nyatakan demikian? Kata Nabi, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankhasafani li mauti ahadin wala li hayatih. Ya, terjadi gerhana ini bukan karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang, karena waktu itu anak beliau yang namanya Ibrahim bin Muhammad, anaknya Nabi yang wafat masih kecil, waktu wafat muncul gerhana. Orang-orang yang berpemikirannya keliru waktu itu menyatakan, oh ini karena wafatnya Ibrahim putranya Rasulullah SAW. Padahal tidak demikian. Ya, barakallahu. Ya. Kemudian dianjurkan berkhutbah dengan 2 kali khutbah seperti khutbah Jumat. Dan materi khutbahnya bebas, berisi ketakwaan atau berisi tentang fenomena gerhana, ya, atau tema-tema yang lain yang masih di situ dalam rangka dakwah dan menyebarkan ilmu. Boleh. Kalau di sini Pak Bayu udah khutbah Jumat, maka kalau ada gerhana bisa khutbah sholat gerhana. Kan sama. Ya. Andai terjadi gerhana, udah Pak Bayu aja khutbah. Atau Mas Yuda. Bisa Mas Yuda? Insya Allah. Hah? Ikut jemputan. Kemudian kata beliau di sini, ya, wa yusirru fil khusufi asy-syamsi wa yajharu fil khusufil qamar. Nah, pada saat gerhana matahari disunahkan sholatnya itu sir. Sholatnya siriyah. Kenapa? Karena sholat yang di waktu siang itu sholatnya semua sir. Zuhur, asar, duha, sir. Ya. Nah, wa yajharu fil khusufil qamar, dan ketika gerhana bulan baru dianjurkan jahar. Karena sholat di malam hari jahar semua. Maghrib, subuh, ya, isya itu jahar semua. Sholat sunnahnya tahajud, taraweh, jahar. Baik. Kemudian Syekh Mustafa Dib Al-Bughaw menjelaskan an Samurata ibni Jundubin, dari Samurah bin Jundub qala shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kusufin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami salat kusuf gerhana matahari. La nasma'u lahu sautan, kita enggak mendengar suara bacaan beliau. Ya. Jadi kalau gerhana matahari enak nih Pak Bayu jadi imam, sir aja udah. Ntar khutbah baru di situ. Khutbahnya pendek aja. Khutbahnya nggak bisa. Masa khutbah sir? Aduh. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, jahara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusufi bi qiraatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan, mengeraskan suara qiraah beliau pada salat gerhana bulan. Fa idza faragha min qiraatihi kabbara faraka'a. Nah, apabila beliau telah selesai membaca surat Al-Qur'an, maka beliau bertakbir dan rukuk. Fa idza rafa'a min ar-rak'ati qala sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu. Nah, apabila beliau telah selesai bangkit dari rukuk, beliau membaca sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu, ya, maka beliau baca Quran lagi. Nah, jadi kalau salat gerhana itu jahar. Kalau salat matahari gerhana bulan jahar. Keraskan. Kalau salat gerhana matahari sir, pelanin. Taib. Ya. Fahumila al-awwalu ala salatil kusuf. Fahumila al-awwalu ala salatil kusuf syamsi li'annaha nahariyatun. Wasani ala salatil kusufil qamari li'annaha lailatun. Di halaman berikutnya itu Pak Bayu. Ya. Maka hadis yang pertama, hadis Samurah bin Jundub. Ya, hadis Samurah bin Jundub yang kata Samurah bin Jundub, kami enggak mendengar suara qiraah Nabi. Ya, di salat gerhana itu maka ditafsirkan yang hadis yang awal, hadis Samurah bin Jundub ke salat gerhana matahari karena dia adalah terjadi di siang hari. Nah, hari itu. Wasani yang hadis yang kedua, hadis Aisyah yang kata Nabi menjaharkan, mengeraskan, itu dibawa kepada salat khusufil qamar, gerhana bulan, di annaha lailiyatun. Di malam hari. Kalau di malam hari dikeraskan. Baik, selesai sholat gerhana. Masuk berikutnya fasrun wa sholatul istisqa masnunatun. Nah, sekarang sholat istisqa. Sholat minta hujan. Ketika terjadi kemarau panjang, keringnya, dianjurkan sholat istisqa. Nah, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, walau li musafirin wa munfaridin ibtida'an bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam laha. Ya, salat istisqa ini disunahkan walaupun bagi orang yang sedang berpergian, musafir. Munfaridin walaupun dia enggak ada jamaah, sendirian, dia sendirian aja di salat. Kenapa? Ibtida'an bi fi'lin Nabi, karena meneladani sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Zaid Al-Mazini, dari Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-musalla fastasqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah beliau menuju tempat salat, musalla, lapangan, maka beliau salat istisqa. Fastaqbalal qiblata, maka beliau pun menghadap kiblat. Ya. Wa qalaba ridaahu. Nah, ini dianjurkan nih. Dianjurkan lagi berikutnya beliau memindahkan selendangnya. Jadi yang bawa apa kayak udang-udang gitu yang taruh di sini dipindahin. Ya, dipindahin. Wa shalla rakaatain, kemudian beliau salat 2 rakaat. Ya, jadi rangkaian salat istisqa itu demikian. 2 rakaat. Ya, dan dianjurkan berdoa dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Begini doanya. Ya, karena dalam riwayat sampai ketiak Nabi kelihatan. Mengangkat tangan, berdoa, ya Allah. Ya, turunkan kami hujan, agisna. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya. Baik. Fayamuruhum al-imamu bit-taubati was-sadaqati wal-khuruji minal madhalimi wa musalahati al-a'da'i wa siyami salasati ayamin thumma yakhruju bihim fil yawmi wa ar-rabi' fi siyabin bizat ya bidlatin wastakanatin tasarruf wa tadarru'in wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil idain.
Thumma yaktubu ba'dahuma wa yuhawwilu ridaahu wa yuksiru minad du'a wal istighfar. Ya. Kemudian ya, sebelum sholat dilaksanakan, ya'muruhum al-imam bitaubah. Imam memerintahkan jamaahnya untuk bertobat sebelum sholat. Kemudian apalagi? Wasadaqah. Agar kaum muslimin semua bersedekah. Ya, wal khuruj minal madzalim, dan semuanya mesti keluar dari berbagai kezaliman. Artinya mesti tobat dari kezaliman. Wa musalahatil a'da. Ya, dan mesti berdamai dengan musuh-musuh kita dari kalangan kaum muslimin. Wa siyami salasati ayyam, dan berpuasa 3 hari sebelum kita sholat istisqa. Jadi misalkan diumumkan, ya misalkan hari apa? Hari Selasa dibilangin, hari Sabtu besok kita sholat istisqa, berarti langsung ada pengumuman. Ya, Rebo berarti dari 3 hari dari hari Selasa, hari apa? Hari Jumat ya, atau hari Sabtu? Hari Sabtu. Ya, maka udah mengumumkan agar bertobat puasa 3 hari. Ya, Rebo, Kamis, Jumat bertobat puasa 3 hari. Ya, berdamai dengan musuh-musuh kita dari kalangan kaum muslimin. Nah, ya dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, li'anna lihadhil umuri asaran fi istijabati du'ai kama sabata fil ahadisi. Wal muradu bil a'da man kanat bainahu wa bainahum adawatun dunyawiyyatun minal muslimina. Ya. Nah, rangkaian tadi karena perkara-perkara tadi memiliki asar, memiliki pengaruh akan dikabulkannya doa kita sebagaimana telah valid dalam sebuah hadis atau dalam berbagai hadis. Yang dimaksud dengan a'da mesti berdamai dengan musuh adalah musuh yang ya urusan dunia aja sesama mereka dari kalangan kaum muslimin, bukan berdamai dengan orang kafir. Tapi berdamai dengan kaum muslimin. Karena kita kan banyak musuh tuh di antara kaum muslimin, dia berdamai. Ya, baru bersedekah. Obat selama 3 hari baru sholat istisqa. Dan inilah bedanya sholat istisqa Nabi dengan kita. Kalau kita tobat enggak, sedekah enggak, puasa enggak, langsung sholat istisqa. Ketika enggak kabul pun enggak turun hujannya. Suudzon sama Allah. Padahal tidak mencontoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW taubat, melepaskan diri dari kezaliman, bersedekah, ya. Nah, kemudian summa yakhruju bihi min fil yaumir rabi' fi siyabi bizlatin. Ya, kemudian pada hari keempat imam dan seluruh jamaah keluar rumah dengan mengenakan pakaian yang bidlah, yang lusuh, yang hina, jangan pakaian yang cakep, berbeda dengan hari raya. Kalau hari raya Id kita pakai pakaian terbaik. Hari Jumat pakai pakaian terbaik. Pada sholat Id, pada sholat istisqa pakai baju yang lusuh. Ya, pakai baju yang lusuh, jangan pakai baju yang cakep. Ya. Kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, ya. Wa hakadha dubita fi syuruqai siyabul hanamah wal amali allati la ujbala biha wala khuyala'a. Maksudnya pakaian apa? Pakaian yang tidak ditentukan di sini. Pakaian yang telah ditetapkan dalam berbagai kitab-kitab syarah dari para ulama yang menjelaskan bahwa pakaian tersebut adalah pakaian al-mahanah. Ya. Pakaian mahanah. Ya, pakaian yang murah, rendahan. Ya.
pakaian pelayan. Wal amal, ya, juga dia memakai pakaian yang lusuh, pakaian pelayan, ya, dan ya dia beramal allati la ujba biha, yang enggak ada kesombongan di situ, enggak ada ujub wala khuyala, tanpa ada kesombongan. Nah, ini khusus ini salat istisqa pakai baju yang lusuh, terbalik. Tapi lusuhnya yang layak, bukan yang gembel compang-camping, sobek-sobek, yang layak untuk menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah, kefakiran kita di hadapan Allah. Ya, bergantungnya kita kepada Allah. Kalau kita datang pakai pakaian cakep, kita minta hujan, nggak sinkron, begitu. Ya. Dalam berbagai riwayat disebutkan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika sholat diminta hujan, mereka datang dengan pakaian seadanya. Padahal mereka memiliki pakaian yang bagus yang senantiasa mereka kenakan pakai di sholat Jumat atau di sholat gerhana. Tapi di sholat istisqa enggak, mereka pakai baju yang biasa-biasa saja. Ya. Wastakanatun wa tadarru'un yusalli bihim raka'atain ka salatil idain. Kemudian bersikap merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Ya, kemudian setelah salat 2 rakaat, salat istisqa, maka summa yakhutubu ba'daha. Kemudian Nabi berkhutbah berkhutbah setelah mengerjakan 2 rakaat salat id. Ya, Syekh Mustafa Al-Bugha di keterangan menerangkan, ya, An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an qad su'ila anis salati fil istisqa. Ya, beliau pernah ditanya tentang salat minta hujan. Faqala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadian, mutabazzilan, mutakhasyian, mutasarrian hatta ata al-musalla fa shalla rak'ataini kama yusalli fil 'idi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas pernah ditanya tentang bagaimana sholat istisqa, maka Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menuju tempat sholat bersama kami mutawadian, dalam keadaan tawadu, ya, mutakhasyian, dalam keadaan khusyuk, ya, mutadarrian, dalam keadaan tadarruk, tunduk, ya, hatta ata al-musalla, hingga beliau mendatangi tempat sholat. Fasala rakaatain, kemudian beliau sholat 2 rakaat kama yusolli fil 'idi, sebagaimana beliau sholat di dalam 2 sholat id. Berarti sholat gerhana, sholat minta hujan ini sholatnya sir atau jahar? Seperti sholat id berarti sir apa jahar? Jahar, karena seperti sholat id. Barakallahu fiik. Yusalli bihim raka'atain, kemudian Nabi mengimami mereka 2 rakaat ka sholatil idain, seperti sholat 2 id. Ya. An Abi Bakar yukabbiru fil ula sab'an wa fis tsaniyah khamsan. Nah, ini. Di rakaat pertama bertakbir 7 kali, di rakaat kedua bertakbir dianjurkan 5 kali. Kayak sholat id. Rawah Al-Bukhari min hadis Abdullah bin Zaid. Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Zaid, summa yusalla rak'atain jahara fiha kal qiraati. Ya. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ salat 2 rakaat, dan beliau menjaharkan, mengeraskan qiraah di 2 rakaat tersebut.
Summa yaktubu ba'dahuma. Kemudian Nabi khutbah setelah Id. Setelah Id. Setelah sholat istisqa. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia mengatakan kharaja Rasulullah SAW yauman. Rasulullah SAW pernah keluar dari rumah beliau pada suatu hari. Ya. Baik. Yastasqi, yang beliau di situ minta hujan. Fasalla bina rakaatain, maka beliau pun memimpin kami mengimami salat 2 rakaat bila adanin wala iqamatin, tanpa adzan dan iqamah. Ya, tanpa adzan dan iqamah. Summa khatabana wa da'allaha, kemudian beliau berkhutbah pada kami dan berdoa pada Allah. Ya. Wa hawla wajhihi nahwal qiblah rafi'an yadayhi thumma qalaba ridaahu faja'ala al-ayman 'alal aysar wal aysar 'alal aymani. Ya. Kemudian ya disebutkan di situ ya, maka beliau yang memindahkan atau menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, ya, rafi'an yadayhi, seraya mengangkat kedua tangannya, summa qalaba ridaahu, kemudian beliau membalikkan dua selendangnya, ridanya ini, sorban yang ditaruh di leher atau di pundak, dibalik, yaitu dengan meletakkan yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Nah, itu. Yastaghfiru fi khutbataihi. Ya, maka beliau beristighfar. Ya, beliau beristighfar di 2 khutbah tadi badal takbirati, sebagai pengganti dari takbir. Memang takbir di 2 salat Id gimana? Di khutbah pertama 9 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai ke 9 baru innal hamdalillah. Di rakaat kedua bertakbir berapa? 7 kali. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Ini bukan salat khutbah. Ya, kalau salat takbir zawaidnya 7 dan 5. Ini khutbah. Khutbah kan sebelum memulai khutbah, khatib dianjurkan bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Baru dia mulai khutbah. Innal hamdalillah. Nah, di khutbah kedua 7 kali. Nah, dianjurkan mengganti ya istighfar tadi dengan takbir. Mengganti takbir tadi apa? Dengan istighfar. Di salat istisqa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah. Baik. Allati fi khutbatai al-idain, yang 2 takbir itu ada di 2 khutbah Id. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha menerima ampunan. Dia Maha pemberi taubat, Maha pemberi ampunan. Ya. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Dia akan menurun kepada kalian midrara. Ya. Hujan. Ya. Kemudian midrara katsirud dar, ya, mataran mutatabi'an katsiran. Hujan yang berturut-turut, yang banyak, yang bermanfaat. Ya. Itu udah banyak pertanyaan aja itu, Bayu. Oh, bukan, kirim pertanyaan. Ya, kemudian uyuhawwilu ridaahu, kemudian beliau memindahkan ridanya, selendangnya. Dipindahkan. Ya. Nah, dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Buqa.
Ya, yaitu beliau membaliknya. Membaliknya ala asfala wal aiman shimala. Yang atas jadi di bawah, yang kanan jadi ke kiri. Tafaulan. Kenapa demikian? Dalam rangka tafaul. Dalam rangka optimis. Allah akan membalikan keadaan ini semua. Min jadab, dari gersang, ila khasab, kepada subur. Wa yaf'alun nas dzalik. Orang-orang pun juga melakukan demikian. Ya. Baik. Ja'a fi hadisi Abdullah bin Zaid, telah terdapat keterangan dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, fastasqa fastaqbala al-qiblata wa qalaba ridahu. Beliau salat istisqa, kemudian menghadapkan wajahnya ke kiblat, ya, dan membalik selendangnya, wa fi riwayatin hawwala ridahu. Nah, ini mentahwil, merubah posisi selendangnya. Wa yusannu aidan at-tankisu. Dianjurkan juga melakukan tankis. Apa itu tankis? Bi ayyajala a'lahu asfalahu wa asfalahu a'lahu. Dengan membalik yang tadinya paling atas di paling bawah paling atas. Wa fi riwayatin qala, dalam sebuah riwayat beliau bersabda, istasqa Rasulullah sallallahu alaihi khasisatun. Ya. Rasulullah SAW pernah salat istisqa dengan mengenakan pakaian hitam yang memiliki tepian. Lam yatamakkan minhu. Ya. Ya. Ja'a fi hadisi Abdullah bin Zaid, ya. Pada'ahum bihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, menyeru mereka. Ya. Afwan, kelewat itu. Mana tadi? Faqad hamma bihi wa lam yatamakkan minhu. Ya. Beliau telah berupaya demikian namun tidak berhasil. Ja'a fi hadisi Abdullah bin Zaid, terdapat keterangan. Jadi tidak berhasil apa? Membalik tepian bajunya, mentankis. Ya, tepian bajunya. Ya. Dengan meletakkan bagian atas pada bagian bawah. Itu namanya tankis. Ya. Dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan fastaqbala qiblata wa qalaba ridaahu. Kemudian beliau beristisqa, salat istisqa, minta hujan. Kemudian beliau menghadapkan wajah beliau ke kiblat, membalik ridanya, selendang bagian atas. Ya. Wa fi riwayatin wa hawil ridaahu, dan beliau berupaya untuk merubah posisi ridanya, posisi selendangnya. Ini mengenai istisqa panjang, ya. Dan juga doa istisqa itu juga panjang. Ya, disebutkan situ Allahumma ja'alha suqya rahmatan wa taj'alha suqya adabin. Allahumma la taj'al. Doanya itu panjang. Ya. Allahumma ja'al suqya rahmatin. Ya Allah, jadikanlah hujan yang rahmat. Wa la taj'alha suqya adabin, dan kau jadikan ini suqya hujan yang adab. Nah, dan seterusnya. Ya. Wa yaghtasilu fil wadi idza sala. Kemudian beliau beralih di sini, ya. Yusabbihu lirra'di wal barqi. Yaktasil. Kemudian dianjurkan orang-orang mandi fil wadi, di lembah atau di sungai atau di empang atau di kali atau di danau apabila turun hujan. Idza sala, apabila airnya mengalir.
Nah, dianjurkan mandi udah. Ini 2 tahun udah turun hujan, sholat istisqa turun hujan, ya udah mandi. Dianjurkan. Kenapa? Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena menadani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas dari Anas radhiyallahu anhu qala, kata Anas, ya, asabana wa nahnu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matarun. Hujan pernah mengguyur kami, saat itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saubahu. Maka Rasulullah SAW melepas baju beliau. Ya. Hatta asabahu minal matar, hingga hujan mengenai tubuh beliau. Ini dianjurkan nih. Karena air hujan itu berkah. Ini bagi yang cowok, kalau kehujanan buka baju aja biar ada yang kemasukan tubuh kita air hujan. Jangan takut sama air hujan. Ya, ini takut sama air hujan. Nggak usah takut. Kecuali, saya mau meeting, ntar baju saya basah. Itu lain soal, nggak apa-apa. Tapi kenapa nggak mau kena air hujan? Takut pilek. Ya. Takut batuk, demam. Ya. Nanti istri marah. Ya. Ya. Nah, ini kalau yang beristri. Antum belum beristri kan? Iyalah, saya pura-pura nanya aja kalau udah tahu. Ya. Atau udah nikah? Belum? Banyak kasihan di sini. Masya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan ya. Ya. Baik. Nah, dianjurkan demikian. Dibuka bajunya sedikit biar masuk air hujannya ke tubuh dia. Ya, dianjurkan. Demikian. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Nah. Qala. Ya, kemudian beliau mengatakan lagi. Fahasara Rasulullah SAW saubahu hatta asabahu minal matar. Kemudian Rasulullah SAW melepas bajunya hingga air hujan mengenai tubuhnya. Faqulna ya Rasulullah, lima sana'ta hadza? Kami katakan, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan demikian? Qala, kata Nabi, li'annahu haditsu ahdin bi Rabbih ta'ala. Karena hujan ini adalah janji rahmat yang baru yang diturunkan oleh Allah. Ada keberkahan. Ya. Nah, kata Imam Nawawi, qala Nawawi rahimahullah taala fi syarh Muslimin, maknahu annal matara rahmatun. Maknanya hujan itu rahmat. Wa huwa qaribul ahdi bi khalqillahi ta'ala laha fa yatabarraku biha. Hujan adalah rahmat yang dijanjikan segera turun bagi semua makhluk oleh Allah. Oleh karena itu, boleh bertabaruk mengambil berkah dari hujan tersebut. Bertabaruk dengan air hujan. Wa Syafi'i rahimahullah taala annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza sala al-sailu qala. Kata Imam Syafi'i, beliau meriwayatkan bahwa ketika hujan terutama ya setelah kemarau di masa Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahuran wa natahharu minhu wa nahmadullaha alaih. Kata Nabi, keluarlah kalian semua bersama kami untuk menyambut sesuatu yang Allah jadikan suci ini, yaitu air hujan. Maka kata para sahabat, kami pun segera bersuci dengan air hujan itu dan memuji Allah. Ya, jangan takut sama air hujan. Ya. Yusabbihu lira'di wal barqi. Nah, berikutnya. Seorang dianjurkan bertasbih ketika mendengar ar-ra'd, guruh. Ya, wal barqi, petir. Kalau guruh itu petir ya. Dan barq itu kilat. Dianjurkan bertasbih.
Ya. Rawa Malikun fil Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta an Amir ibn Abdullah ibn Zubair, dari Amir bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, annahu kana idza sami'a ar-ra'da, bahwa beliau apabila mendengar guruh menggelegar duor, ya. Taib. Ya. Tarakal hadisa. Apabila beliau mendengar hal ini, mendengar guntur, petir, jeder, ya, maka beliau berhenti bicara. Langsung berhenti bicara, waqala, dan beliau langsung mengucapkan subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, summa yaqul inna hadza lawa'idun li ahli al-ardi syadid. Ya. Nah, jadi sahabat tadi yaitu Abdullah bin Zubair, di situ diterangkan, ya, kalau terjadi guru guntur, petir, ngucapin doa. Doanya apa? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Maha suci Allah yang dengan pujian itu, pujian kepadanya, guru guntur atau petir itu bertasbih, dan karena takut kepadanya malaikat juga ikut bertasbih. Summa yaqul inna hadza lawa'idun li ahli al-ardi syadidun. Kemudian beliau menyatakan sesungguhnya petir ini adalah ancaman yang sangat keras bagi penduduk bumi. Jeger, ini ancaman, beristighfar, kita segera bertasbih memuji Allah. Ya. Siapa yang mudah hafal doa ketika mendengar petir? Siapa yang hafal? Hah? Belum ada yang hafal? Nah, dihafalin ini. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Nah, itu doa ketika mendengar petir atau guntur atau geluduk atau geledek. Ya. Udah maghrib ya? 4 menit lagi. Baik, pending dulu deh ya. Salat khauf ini panjang dan ada 3 cara. Ya, nanti kalau kita kesempatan lagi mesti praktek salat khauf ini. Prakteknya ada pasukan yang di depan, ada pasukan kaum muslimin, ada pasukan musuh gitu. Nanti ada 3 cara. Ya, 3 cara sholat khauf, dan ini mesti praktek. Ya, mesti praktek, nggak bisa teori. Saya kalau ngajar sholat khauf selalu saya suruh. Ya, mungkin nanti bisa divideokan gitu buat kenang-kenangan. Ya. Ada 3 cara di sini. Baik. Apakah ya musuh ya di arah depan atau yang lainnya, posisi yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita persiapan salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.